Di balik tembok-tembok kokoh gedung DPR RI, ada suara yang datang dari jauh, dari Gaza. Suara tangis bayi yang lahir di tengah runtuhan, suara ibu yang tak bisa menyusui karena tubuhnya kelaparan, dan suara dokter-dokter Indonesia yang baru kembali dari misi kemanusiaan, membawa luka yang tak terlihat. Hari ini, DPR RI melalui BKSAP membuka ruang bukan hanya untuk bicara, tapi untuk mendengarkan Gaza lewat mata dan hati mereka yang menyaksikan langsung penderitaan di sana. Ini bukan soal politik, ini tentang kemanusiaan, tentang rasa yang tak mengenal batas negara maupun agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi di Gaza kian memburuk. Blokade Israel terus berjalan. Ancaman Zionis Israel melalui Netanyahu yang ingin membumi hanguskan Gaza terus dilakukan, dan dari update teman-teman Bulan Sabit Merah Indonesia tadi, kondisinya bahkan untuk petugas kesehatan juga sangat terdampak. Dokter Berita cerita dari negara mana aja yang tadi? Tim kami ada 9 orang, 5 orang dari Indonesia, yang 4 orang, 1 dari Inggris, 2 dari Qatar, dan 1 dari Jordan. Selain itu bergabung juga tim dari organisasi lain, ada yang dari Yunani, dari Kanada, bahkan mereka itu manusia. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa isu Palestina ini bukan isu agama, tetapi memang betul-betul isu kemanusiaan. Ada lagi teman-teman? Ada dorongan dari DPR itu kan gelaran parlemen negara Islam. Apakah ada konsolidasi antara DPR dalam hubungan Palestina? Terima kasih. PUIC nanti PUIC ke-19 bertepatan dengan 25 tahun PUIC. Tema yang diangkat tentang good governance and strong institutions. Kenapa? Karena kami berpendapat kita tidak hanya harus marah sama Amerika, marah sama negara Israel dan lain-lain, tapi kita perlu mengerjakan PR kita menjadi negara maju dengan mewujudkan good governance and strong institution. Tetapi isu utama yang sudah kita draft untuk Senayan Declaration adalah tentang Palestina. Kita bukan cuma mengutuk Zionis Israel, tapi kita mengajak kerjasama kolaborasi dari seluruh negara anggota OKI dalam parlemen OKI ini dan membawanya ke fora internasional. Insya Allah Senayan Declaration akan sangat jelas menyuarakan kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu kami bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami bisa kembali dari Gaza dengan selamat. Dan mohon maaf, saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Dr. Perdana Alisera, Badan Kerjasama Parlemen yang Badaki, yang sangat luar biasa telah memberikan fasilitasi kepada kami, sehingga kami bisa memberikan perasaan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar selama kami di sini. Dan kami muliakan juga Bapak Wakil Menteri Negeri yang berkenan hadir di acara ini, Bapak dari Bapak Mahfud Basnas, kemudian Bapak dari Presiden yang sama juga anggota DPR yang terhormat. Terima kasih atas
Dan rompi yang seperti ini, rompi yang sama saya pakai waktu di Baghdad ketika Saddam Hussein yang masuk ke sana, ketika ke Irak, ke Lebanon dan Syria. Saya mohon maaf kalau rompi ini saya ini selalu menjadi maaf ya, rasa tenang buat saya kalau saya pakai rompi. Kami hadir di sini bukan untuk kami pribadi, tapi untuk mendoakan apa yang dirasakan dialami oleh warga Palestina, khususnya di Gaza, yang akhir ini sangat sulit kondisi. Saya hadir di sini mewakili tim emergency medicatif. Ini adalah terminologi yang ditetapkan oleh WHO. Jadi setiap orang yang mau masuk ke Palestina itu harus mempunyai kategori sebagai tertentu yang di-approve oleh WHO. Dan ini adalah bagian dari kontribusi kemanusiaan kami, Indonesia maksud kami, di Gaza, Palestina. Karena pada waktu kuota WHO sudah penuh, karena ada jumlah batasan berapa dokter spesialis yang bisa masuk dari WHO. Untuk masuk WHO itu kami sudah ikut training selama setahun, terverifikasi, terkategorisasi. Tapi ketika kami datang ke Jordan pada bulan sebelum Ramadan, itu kuotanya sudah penuh. Maka kami mundur ke Indonesia. Dan alhamdulillah ada satu yayasan namanya Rahma Worldwide Foundation yang memberikan kuota pada kami 7 seat dokter spesialis. Gelombang pertama adalah Dr. Daniel Langga ahli bedah syaraf yang sangat spektakuler. Beliau melakukan operasi bedah kepala dan tulang belakang di rumah sakit Eropa, dan bisa dilihat di website daripada Rahma. Berhasil operasi anak yang bisa jalan kembali bersama Dr. Wilani ahli anestesi dari Jogja. Dalam tentu akan bertanya jalan masuknya setelah disetujui oleh pihak Israel, kami masuk lewat Jordan. Dari Jordan kami ke imigrasi Jordan, tentu sebelum kami lapor dulu kepada Duta Besar di Aman sudah dulu sebelumnya dapat arahan, lalu kami diantar oleh panitia ke imigrasi Jordan untuk masuk ke wilayah sampai kita masuk lewat Surin dan kami kalau gelombang kedua itu terdiri atas 5 orang, saya sendiri, ahli bedah ortopedi, stem cell, kemudian Dr. Sumaningsi, ahli bedah kandungan, obstetri, sudah senior, kemudian Dr. Normalis, ahli anestesi dari dulu tidak bisa hadir dan kemudian Dr. Judi Martindo, juga saksi dan mengoperasi anak yang sepihak, dan Dr. Judi Salman. Kami berjalan selama 12 jam dan selama 6 jam kami tidak bisa tidur, kami menahan kencing selama 8 jam. Karena itu daerah wilayah perang. Jadi yang bisa masuk hanya tim dokter spesialis, dan hanya bawa mantan saja, tidak boleh bawa yang lain. Uang yang digunakan hanya $2. Kami ditempatkan di Gaza Selatan, di rumah sakit Al-Nasr Al-Fanis, dan bekerja bersama-sama dengan dokter lokal, serta tim medis internasional dari Spanyol, Prancis, Inggris, dan Qatar. Kondisi di lapangan, ini memasuki Gaza melalui Jordania dan perbatasan Etiopia, Karim Salom. Itu imigrasi sangat ketat. Hanya tim medis yang terverifikasi yang dapat melintas. Sampainya di Gaza, kami merasa shock karena sepanjang jalan di Gaza kami menyaksikan kartu
Setelah kami mendapat tempat tinggal di sekitar ruang Rumah Sakit Al-Nasir bersama beberapa tim dari berbagai negara. Makanan yang ada hanya roti dan nasi tanpa lauk dan tanpa buah. Tersediaan tempat alat medis dan bantuan sebagai sancaran khas mungkin akan berakhir pada 20 hari ke depan. Pasokan listrik mengandalkan solar dari NPB. Warga Palestina termasuk dokter, tenaga medis dengan tenda-tenda plastik darurat dengan sanitasi yang sangat tinggi. Setiap hari dan setiap waktu kami mendengar suara drone, ledakan bom, dan seringnya ambulans, tablet ambulans masuk ke kamar jenazah atau ke ruang emergensi rumah sakit, dan lalu kami akan bekerja. Jumlah pasien satu hari bisa ditambah 1000 pasien dan operasi 24 jam tidak pernah berhenti. Apa yang kami lakukan itu dengan bidang kami masing-masing. Untuk bidang saya akan bedah emergensi, ortopedi, dan pasien kami banyak anak-anak, perempuan, dan lansia, bahkan ada yang umur 100 tahun. Kami memberikan distribusi bantuan medis, alat yang kurang masih bisa kami bawa, dan kami mengadakan pelatihan workshop untuk penanganan luka yang terbaru yaitu dengan stem cell. Terkait dengan kegiatan ataupun Palestina ini, arahan dari pimpinan kami atau bangsa satu Bapak kebijakan yang diambil dari pemerintah Indonesia. Kami menyiapkan untuk pimpinan terkait dengan anak-anak pengungsi ataupun yang akan ada di Indonesia. Dan itu terkait dengan tempat, kemudian kami ada di sentra digital Livina yang sudah kami siapkan. Nanti kita lihat dulu apakah itu kondisinya seperti apa. Jadi kita lakukan assessment terhadap mereka, baik anak hingga keluarganya, karena tidak hanya anak, tapi juga ada orang tuanya atau anak yang sendirian akan tidak punya bapak. Tentunya ini akan kami berikan layanan awal layanan, yaitu layanan medis atau bekerjasama Kementerian Kesehatan, kemudian layanan pendidikan, dan tentunya ada untuk layanan sosial, karena mereka adalah dari situasi yang sangat cekam atau traumatik di Palestina, sehingga kita perlu adanya layanan dukungan psikososial. Seperti itu dari pimpinan mendukung langkah-langkah yang akan diambil, dan kami dari Kementerian Sosial menyiapkan pimpinan terbaik untuk pengungsi dari Palestina atau sudah itu dari kami. Terima kasih. Sekian video dari Ada Apa Mas Asep. Silahkan kirim komentar dan jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.